Assalamualaikum, bertemu lagi dengan Gamatematika. Di sini kalian akan merasakan bisa matematika karena terbiasa dengan matematika. Nah, jangan lupa buat kalian untuk like, subscribe, dan nyalain loncengnya. Oke teman-teman, hari ini kita akan mempelajari tentang konsep integral. Nah, sebelum kita masuk konsep integral, aku memiliki beberapa kasus di matematika ya. Coba ya. Nih, jadi aku misalnya punya fungsi f(x) nih. Nah, terus mau aku turunin. Yang pertama, misalnya x pangkat 3 min 5x kuadrat plus 9. Ini turunannya apa teman-teman? Ya, bener banget, 3x kuadrat min 10x, ya kan? Terus habis itu aku juga punya fungsi x pangkat 3 min 5x kuadrat min 100. Ini kalau diturunin apa? Ya, bener banget, 3x kuadrat min 10x. Terus kalau misalnya aku punya fungsi x pangkat 3 min 5x kuadrat plus misalnya akar 3/8. Nah, turunannya juga 3x kuadrat min 10x. Nah, yaudah deh, satu lagi deh. Misalnya x pangkat 3 min 5x kuadrat min 10/3 kali 8 pangkat 6. Ini turunannya apa teman-teman? Ya, bener banget, masih 3x kuadrat min 10x. Nah, teman-teman, coba diperhatiin di sini. Aku memiliki fungsi yang beda-beda ya. Ini kan yang belakangnya konstantanya 9, yang ini min 100, yang ini min 10/3 kali 8 pangkat 6. Tapi hasil turunannya itu sama, yaitu 3x kuadrat min 10x, ya kan? Oh no! Nah, jadi kalau misalnya aku tuh dari fungsi f(x) yang berbeda, kita bisa menyimpulkan memiliki turunan yang sama, ya kan? Nah, jadi ketika aku punya turunan f(x) itu sama dengan f(x), ini hurufnya besar ya teman-teman, ini hurufnya besar, ini hurufnya kecil. Nah, dan diketahui hasilnya adalah sama, maka fungsi f(x) yang diperoleh belum tentu sama, ya nggak teman-teman? Kan di sini walaupun turunannya hasil f(x) itu adalah f kecil x, gitu kan, ini sama nih. Dan misalnya aku ini jadi turunannya tuh aku misalnya itu jadi f(x), tapi f-nya huruf kecil kayak gitu. Nah, ini tuh dapat kita simpulkan bahwa fungsi f(x), maksud saya f besar x yang diperoleh belum tentu sama, ya kan? Nih, walaupun hasilnya sama, di sini belum tentu sama. Jadi, proses pencarian fungsi asal di sini adalah f besar x dari turunan f besar x itu disebut dengan operasi inverse. Jadi, kalau misalnya aku kasih panel kayak gini, proses pencarian f besar x dari turunannya f besar x itu disebut dengan operasi inverse pendiferensial. Nah, ini disebut juga dengan anti turunan. Nah, anti turunan ini kalau di matematika disebut dengan integral. Nah, jadi udah mulai kebayang ya integral itu kayak apa? Nah, ini untuk lebih lanjutnya dari konsep integral, yaitu integral adalah anti turunan. Turunan ini harusnya turunan yang sama. Jika terdapat fungsi f besar x yang kontinu pada interval a sampai b dengan fungsinya tertutup, diperoleh diferensial dari f besar x atau turunan f besar x itu sama dengan f(x). Anti turunan dari f kecil x adalah mencari fungsi yang turunannya adalah f(x) atau ditulis dengan integral f(x) dx. Nah, ini secara umum dapat kita tuliskan integral f(x) dx adalah integral dari turunan f besar x dx atau sama dengan f(x) plus c. Nah, c ini tuh menyatakan konstanta tadi teman-teman, yaitu
Kayak tadi contohnya, di sini kan dia konstantanya ada 9, ada min 100, ada angka 3/8, ada min 10/3 kali 8/6. Nah, itu hasil integralnya nanti adalah fx plus c. Ini kan cocok banget ya. Di sini fx-nya siapa teman-teman? Nah, ini ya. Nih, plus c. Ini juga fx-nya min. Jadi kalau di sini kan juga sebenarnya tuh plus c, tapi c-nya adalah negatif 100 kayak gitu. Mulai paham nggak teman-teman? Ya udah, aku lanjutin ya. Integral fx dx itu adalah unsur dari integrase, dibaca dengan integral fx terhadap x. Nah, jadi kita perhatiin di sini. Jadi kalau misalnya di sini fx, nah di sini juga menyatakan integralnya terhadap x kayak gitu. Terus di sini fx adalah integran atau yang diintegralkan. Sedangkan f besar x adalah fungsi asal. Nanti itu hasilnya teman-teman. Nah, c adalah konstanta. Nah, teman-teman, jadi rumus umum untuk integral jika y sama dengan ax pangkat n. Jadi integral dari y dx, atau di sini y-nya adalah ax pangkat n. Jadi kita ganti y di sini dengan ax pangkat n. Maka integralnya adalah a per n plus 1 dikali x pangkat n plus 1 plus c, dimana c tadi adalah konstanta dan untuk n tidak sama dengan 1. Gimana teman-teman, makin bingung atau makin penasaran nih cara menggunakan rumus integral ini? Ya udah, kita langsung ke contoh soal aja ya. Oke, misalnya aku mau mencari integral dari 3x pangkat 5 dx. Nah, ini kan dia mengintegralkannya. Ini kan kita perhatikan terhadap x ya teman-teman. Nah, ini juga udah cocok di sini hurufnya x. Jadi kita bisa langsung pakai rumus yang tadi. Kalau teman-teman masih ingat, ax pangkat n dx tadi jadi apa teman-teman? Ya, jadi a per n plus 1 x n plus 1. Ya udah, kita langsung aplikasikan aja ke sini. Jangan lupa plus c ya. Kita aplikasikan integral 3x pangkat 5 dx. Berarti a-nya siapa teman-teman? Ya, a-nya adalah 3 sebagai a-nya. Terus n-nya adalah 5. Jadi, kita ikutin aja rumus di atasnya. 3 per 5 plus 1, kemudian x pangkat 5 plus 1 plus c. Jadi, hasilnya adalah 3 per 6, x pangkat 6 plus c. Kalau mau lebih sederhana adalah setengah x pangkat 6 plus c. Inilah hasil dari integral 3x pangkat 5 dx. Mudah kan teman-teman? Oh no. Nah, aku bakal ngasih contoh lain lagi, jadi biar kalian punya beberapa contoh dan biar nggak bingung nanti kalau cara ngerjainnya gimana. Nah, sekarang aku punya misalnya integral 7 per 8 x pangkat 6 dx. Nah, teman-teman, pertama kita harus tentuin dulu a-nya siapa, ya kan? Nah, kalau kalian bingung, di sini kan kalau di rumus umumnya tuh kan x-nya tuh di sampingnya a ya. Nah, jadi kalau misalnya kalian pengen benar-benar mirip sama rumus ini, kita bisa menaikkan x pangkat 6-nya di atas. Nah, dengan catatan kalian harus ingat bahwa ada rumus di matematika, ada sifat ya, kayak a pangkat min n itu sama dengan 1 per a pangkat n. Nah, kita langsung apply aja sifat ini ke sini. Berarti kan 7 per 8 ya gimana aja ya, karena dia tuh konstanta kan. Maksud aku koefisien. Nah, kemudian x pangkat 6 itu kan dia ngikutin ini ya, ngikutin rumus ini. Nah, dia kan sama aja kita kalikan dengan 1 per x pangkat 6 dx. Setuju nggak teman-teman? Nah, habis itu kita ikutin aja nih. Di sini kan 1 per a pangkat n itu kan jadi a pangkat min n. Berarti ini sama aja x pangkat min 6 dx. Nah, kalau udah kayak gini, tinggal kita cari aja integralnya. Berarti kalau kita ikutin rumusnya adalah 7 per 8 dibagi sama siapa teman-teman? Siapa n-nya coba? Ya, n-nya adalah min 6. Berarti min 6 plus 1 x pangkat min 6 plus 1 plus c. Berarti 7 per 8
per min 5 X pangkat min 5 plus C. Nah, ini kan complicated banget ya, 7/8 per min 5. Jadi aku sederhanain, 7/8 min 5 itu kan sama aja min 5/1 X pangkat min 5 plus C. Ya udah, kalau pecahan dibagi pecahan kan tinggal dibalik tapi tinggal dikali tapi dibalik ya kan. Nah, jadi 7/8 kali min 1/5 X pangkat min 5 plus C, hasilnya adalah min 7/40 X pangkat 5 plus C. Nah, ini tuh udah cukup aja hasil integralnya. Tapi kalau kalian pengen sama kayak bentuk yang soalnya, bentuk soalnya kan X-nya di bawah ya. Yaudah kita bikin aja jadi min 7/40 X pangkat 5 plus C. Inilah hasil integralnya. Gimana teman-teman? Udah ngerasa galau apa makin semangat nih buat belajar? Ya, kalau begitu aku kasih contoh soal lagi deh. Nih misalnya nomor 3 ini aku mau mengintegralkan 3 akar X kali X kuadrat dx kayak gini. Nah, ini kan juga kompleks banget ya teman-teman. Nah, sedangkan di sini kan X-nya itu cuma 1 gitu, di sini tuh X itu kebanyakan kayak gitu. Nah, kita sederhanain aja 3. Nah, akar X itu kan sama aja X pangkat setengah ya. Terus kemudian X kuadrat dx. Nah, kita punya X pangkat setengah sama dikaliin sama X pangkat 2. Nah, kan bisa inget tentang sifat-sifat lagi dari perpangkatan. Kalau aku punya A pangkat M kali A pangkat N sama aja A M plus N. Berarti sama aja integral 3 X pangkat setengah tambah 2 dx. Integral 3 setengah tambah 2 itu kan sama aja 5/2. Nah, sekarang tinggal kita pakai rumus umumnya yang ini. Nih, kita tinggal pakai ini. Jadi, 3 per N-nya adalah 5/2 plus 1 X 5/2 plus 1 plus C. 3 per 5/2 plus 1 itu adalah berapa teman-teman? Ya, benar banget, 7/2 X pangkat 7/2 plus C. Nah, ini kayak tadi ya, berarti 3 kali 2/7 X pangkat 7/2 plus C. Atau 6/7. Nah, ini kalau misalnya mau lebih cantik bentuknya, 7/2 itu kan sama aja 3,5 ya. Berarti sama aja X pangkat 3 akar X plus C. Inilah hasilnya. Oke teman-teman, sekian pembahasan matematika hari ini. Jangan lupa untuk selalu tonton terus ya matematika. Dan aku ingetin ya, buat like, subscribe, dan nyalain loncengnya. Sekian hari ini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!